Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke yang lebih praktis, teknis-teknis. Ini yang saya sebut menata mindset tadi. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Apa positive mindset itu? Positive mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif menghadapi situasi apapun. Selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positive mindset. Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif, yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya, kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positive mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan mindset kita belum terlalu positif. Cirinya apa positive mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya saya S2, wong S1 aja pontang-panting dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2, itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata ya jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu ndak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temennya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras maka kamu ya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis.
Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset, daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorphosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang dapat E lagi, diulang lagi. Nggak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah, ini resiliensi. Nah, orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Jadi mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Tangguh itu ya kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah, ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya, karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah, banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur, alhamdulillah. Jadi misalnya kalian melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu, tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah, itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper sampai 4 kali. Oh, itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis, kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Oh, itu kan yang lain mesuh-mesuh, dia alhamdulillah bisa dapat 4. Nah, dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya, kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa, tapi yang positif mindset dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah, kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah.
Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai, kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya, terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan, sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan, karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar, kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong Jawa imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan, yang lain oh ya monggo, ayo monggo. Alah wong tinggal imam saja loh, sholat zuhur tidak ada suaranya, tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan, ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai, tapi ya bisa tunggu-tungguan lama itu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya, disuruh sambutan mewakili, wah tidak beranilah yang lain saja, disuruh apa saja tidak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya tidak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil, kan akhirnya jadi setengah jalan, karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi tidak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal, tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri, mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Ya saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalami ya. Sampai akhirnya begitu terpaksa, wong yang lain tidak ada, tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya, harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah koras. Jadi harusnya Allahu Akbar, dia bismillah gitu. Jadi saking groginya, jadi pikirannya sudah kemana-mana, itu kan fokusnya pasti. Itu tadi, dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya, nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang, karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri sajalah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, mulut di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Tidak nyampe Pak, ya minta tolong teman, mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga tidak tahu Pak, ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa, masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu,
Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa qiraah misalnya, tapi saya bisa belajar adzan, belajar qiraah. Besok insya Allah saya bisa, minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan itu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus. Inilah cirinya positive mindset. Lanjut. Sekarang kebalikannya, negatif mindset. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif, kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset. Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Alah, lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok Pak, gitu guys. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu. Lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto, tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah, itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya, selalu lihat opsi negatifnya, sisi negatifnya. Ya jadi hidup kita jadi berat. Ya hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita, dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja, dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Oke. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama, pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senangannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar.
Pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya. Ini katastrofis. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah nilaimu ada yang misalnya, wah ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini katastrofising. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Nggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah, yang itu tadi. Selalu nuding, seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total, enggak. Pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak tidak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata, kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan, terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini, Pak sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman Pak, meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu Pak, ini orang perfeksionis sudah. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini yang memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna.
Ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan, ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini negatif self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek, terus takdirnya aku ini. Negatif self-talk membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati, karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu menganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu, aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya, saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya, tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya, saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat, main game saya hebat. Rebahan saya juara. Kalau ingat berarti self-talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah, karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput, Po? Jangan dijemput, nanti orang anggapnya pacaran. Ya udah usah, jalan kaki saja. Kalau jalan kaki capek. Terus kalau nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.